Loh, teman-teman, apa yang diharapkan teman-teman dari kelas malam hari ini? Boleh sharing dong di chat box juga. Jakarta Barat, Bali. Wow. Teman-teman, apa yang diharapkan teman-teman dari kelas malam hari ini? Kita bicara tentang uang ya. Kelas malam hari ini diperakasai juga dari Yayasan Sandia Utama Parami yang bergerak di bidang edukasi ilmu dan materi untuk anak-anak di panti asuhan. Buat teman-teman info. Hai Pak Yudi, thank you, open cam. Ini sharing yang diharapkan dari kelas malam ini. Duit banyak masuk terus, keluarnya dikit aja. Nice. Terus mau langsung closing 500 juta. Amin. Yang keras ya, Ciping Ping. Oke, teman-teman. Perkenalkan saya Nats yang akan menemani teman-teman sebagai MC pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu hadir di sesi yang sangat spesial ini. Karena seringkali perubahan besar dalam hidup justru dimulai dari satu keputusan kecil, yaitu hadir dan membuka diri. Malam hari ini kita tidak hanya akan berbicara tentang uang, tapi kita juga akan masuk ke dalam kebahagiaan dalam diri kita yang selama ini mungkin diam-diam mempengaruhi aliran. Dan saya percaya kalau malam hari ini Anda hadir di sini bukan merupakan sebuah kebetulan. Bisa jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang selama ini Anda rasakan. Kenapa ya sudah usaha tapi hasilnya belum berubah? Nah, untuk itu kita akan dibimbing langsung oleh seseorang yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah founder Akademi Hipnoterapi Indonesia, seorang praktisi dan trainer yang telah membantu banyak orang memahami dan menyelesaikan bagian dalam diri yang seringkali tidak terlihat, serta penulis dari 8 buku bestseller. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat coach kita malam ini, Coach Ferose Sandi Setiono Bagler. Malam, Coach. Hai, halo semuanya. Uh, Selamat malam. ya, langsung ya, Coach ya, Malam, Jos. Bro. Take Malam, it. selamat malam semuanya. Selamat malam, semangat pagi. Oke, hari boleh malam. Semangatnya tetap pagi ya, teman-teman. Oke, thank you, Nats, atas openingnya. Tadi saya sempat lihat ini dari mana-mana ya. Ada yang dari Bangka, ada yang dari mana tadi? Jakarta pasti banyak lah ya. Terus ada yang dari Bali, ada yang dari mana lagi tadi? Banyak banget ya, gitu. Oke, teman-teman sekalian, senang banget ketemu semuanya. Teman-teman kalau masih mau kasih link ke sahabat, saudara, keluarga, boleh juga kasih linknya, mumpung masih baru-baru dimulai gitu ya. Ajak mereka sama-sama belajar di sini. Kemudian ini juga disiarkan langsung secara langsung ya teman-teman ya di YouTube. Nah, jadi kalau mau yang langsung lihat di YouTube itu juga boleh. Linknya ada saya taruh nanti di grup For Nusantara ya. Oke, oke. Silakan taruh di grup For Nusantara. Jadi kalau mau berbagi ke saudara, ke teman, nah silakan ya. Mereka bisa langsung nonton di YouTube, teman-teman sekalian ya. Di grup Nusantara saya sudah kasih linknya. Masuk nggak ya? Udah masuk harusnya. Oke, Sudah, Coach. sudah ya masuk ya. Oke. Jadi teman-teman, eh, kita waktu kita malam ini nggak banyak ya. So saya mau langsung aja ngobrolin tentang kenapa banyak orang itu yang merasa udah kerja keras, udah melakukan banyak hal, ya berdoa sudah, bersyukur sudah, gitu kan. Terus jujur dapat dipercaya, berbuat baik, rajin menabung. Kok ya kepake duit, duitnya kepake terus gitu ya. Yang ditabungan habis terus gitu ya. Bener nggak sih, Nats? Oke. Bener, Coach. Makanya salah satu alasan ikut ini ya, supaya bisa dengerin ya. Pengen tahu Nah, why. kalau lu pribadi pernah ngalamin nggak hal-hal semacam itu? Pernah dong.
Pernah, Coach. Nah, ya. Nah, yang Oke, saya tahu cuman kerja keras kan, Coach ya. oke, oke. Oke, nah ini juga pertanyaan banyak orang, termasuk pertanyaan saya sendiri berpuluh tahun yang lalu, ya. Bingung gitu kan, ini kenapa gitu ya. Bahkan saya tuh pernah ada satu masa saya punya pekerjaan tiga sekaligus ya teman-teman sekalian. Pagi sampai sore jadi kontraktor bangunan, kemudian sore sampai malam jadi guru les privat, malam sampai tengah malam menjalankan multi level marketing ya. Jadi betul-betul tiga pekerjaan sekaligus dijalani. Setiap hari berangkat setengah enam dari rumah, pulang jam 1 malam. Itu setiap hari, nggak pernah libur, minggu pun juga masih kerja. Tapi lucunya, uangnya nggak pernah ngumpul gitu kan. Jadi uangnya masuk banyak, tapi yang keluar banyak juga. Ketika uang yang masuk lebih banyak, yang keluar lebih banyak juga gitu. Terus sampai akhirnya saya mikir, "Ini sampai kapan ya kalau kayak gini?" Ya. Nah, eh, ternyata yang saya alamin itu juga banyak dialami oleh orang lain ya teman-teman sekalian ya, sangat-sangat banyak gitu ya. Itu taunya setelah saya jadi hipnoterapis, ketemu klien yang seperti itulah. Ini kok sama kayak saya dulu ya gitu. Jadi saya ketemu teman-teman seperjuangan gitu ya jadinya. Nah kayak gitu teman-teman. So jadi eh, problem ini ternyata problem dari banyak orang gitu. Nah, ketika saya menjadi hipnoterapis, saya pertama kali belajar terutama untuk diri saya sendiri, teman-teman. Jadi, apa sih yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa kok saya sudah melakukan banyak hal, kok hasilnya gitu-gitu aja gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu selama selama ini kan nggak terjawab ya, teman-teman ya. Eh, kita lari ke tempat-tempat ibadah gitu ya. Iya dapat jawabannya, tapi nggak yang eksak pasti ke situ gitu kan ya. Perlu percaya sama Tuhan, iya betul. Cuman saya butuh jawaban yang lebih konkret gitu, yang lebih nyata gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, banyak orang ternyata juga seperti kayak gitu gitu kan. Yang namanya saya diminta untuk kamu itu pokoknya beriman aja, pasrah percaya sama Tuhan. Saya mikir saya kurang pasrah apa gitu kan ya. Bahkan sudah betul-betul menyerah gitu ya. Terserah lah Tuhan, saya mau diapain gitu ya. Udah diikutin aja gitu. Sampai cuman makan nasi sama garam pun ya dijalani gitu ya. Tapi kenapa kok tetap seperti itu gitu ya. Nah, ternyata ada banyak hal yang perlu dipelajari juga ya teman-teman ya. Selain kita itu berdoa, selain kita itu berserah kepada Tuhan, tapi kita juga perlu banyak mengupgrade pola pikir kita gitu kan. Jadi nggak bisa cuma sekedar cara pikirnya yang itu-itu aja gitu kan. Jadi antara kita itu belajar dan juga kita itu berdoa itu tuh perlu sejalan gitu. Makanya kita juga ada yang namanya sekolah gitu kan. Karena kalau nggak kayak gitu kan ngapain sekolah gitu ya, berdoa aja sama Tuhan. Kenyataannya kan enggak gitu ya. Kita perlu belajar juga banyak hal. Banyak hal-hal praktis dalam hidup ini yang kita perlu pelajari melalui sekolah ya, melalui pelatihan, melalui apa buku ya, audio, video dan lain sebagainya. Semuanya mengarah pada satu hal gitu ya, yaitu kita mengerti apa sih sebetulnya yang dimaksudkan oleh Tuhan itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman, kesadaran-kesadaran itu akhirnya membawa saya kepada pemahaman-pemahaman tentang gimana cara pikiran manusia itu bekerja gitu. Tuhan sudah menganugerahkan pikiran yang sangat luar biasa, oke. Kalau kita nggak ngerti cara kerja pikiran, ya akhirnya kita jadi tersesat sendiri akhirnya, gitu ya. Nah, disitulah kita pentingnya kita itu belajar dan mengerti cara kerja pikiran kita dan cara kerja emosi kita. Karena dua hal ini itu sangat pengaruh dalam kehidupan. Nah, teman-teman, hal pertama yang saya amatin pada saat saya mulai belajar tentang hipnoterapi ya,
Kemudian saya mulai cari ke dalam diri saya sendiri. Jadi pertama kali itu saya gunakan untuk menolong diri saya sendiri itu. Saya mulai membedah apa sih pemikiran-pemikiran atau persepsi saya tentang uang, tentang kemakmuran, tentang kekayaan, tentang orang kaya, tentang dapat uang banyak, ya, tentang dapat uang banyak dalam waktu cepat, tentang mengendapkan uang dalam rekening. Nah, semua itu selama ini itu nggak pernah ada di pikiran gitu. Karena saya taunya cuman setelah saya berdoa, setelah saya rajin ke tempat ibadah, setelah saya berbuat baik kepada banyak orang, menolong banyak orang dengan apa yang saya bisa lakukan, ya. Setelah itu saya kerja dengan tekun, dengan rajin, dengan jujur gitu ya. Maka saya pikir uang itu akan menumpuk banyak gitu ya. Tapi kok ternyata setelah semua yang tadi saya sebutin, kok nggak juga gitu. Nah, saya percaya teman-teman juga banyak gitu yang mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya disitulah saya mulai mencari ya teman-teman sekalian. Saya mulai mencari, saya mulai belajar banyak hal sampai akhirnya saya menyadari bahwa ternyata ada satu pemikiran saya yang sangat-sangat menghambat gitu. Yaitu apa gitu? Yaitu pemikiran bahwa saya itu nggak mungkin bisa jadi orang kaya gitu ya. Saya nggak mungkin bisa punya uang yang banyak gitu. Nah, pemikiran itu terus menghantui gitu ya. Terus saya cari dari mana nih asal pemikiran ini gitu kan. Ternyata pada saat saya itu SMP ya teman-teman, saya itu pernah sakit. Itu awal SMP ya, jadi kelas 1 SMP. Sakit dan itu dibawa ke dokter manapun itu nggak sembuh-sembuh gitu. Sampai akhirnya suatu hari papa saya mengikuti nasihat dari temannya yang ngomong bahwa ada seorang tabib hebat dari Cina itu datang. Oke, coba anak kamu dibawa ke situ tuh. Nah, singkat cerita dibawalah saya ke sana gitu kan. Setelah dilihat telapak tangannya, terus wajahnya gitu ya, ditanya tanggal lahir lah, apalah kayak gitu-gitu deh pokoknya ya. Si Habib ini ngomong gitu dalam bahasa Cina yang kemudian diterjemahkan, dibantu oleh temannya papa saya gitu ya. Dan saya samar-samar mendengar jawaban itu kan, karena saya juga ada di situ gitu. Nah, salah satu jawaban yang sangat nancap di pikiran saya adalah si tabib ini ngomong bahwa anak ini tuh nggak bakal bisa sukses, anak ini tuh nggak bakal bisa kaya kayak gitu. Jawaban itu tuh pada saat itu ya teman-teman, itu ya kayak sambil lalu begitu saja gitu ya, karena lebih fokus pada sakitnya gitu. Singkat cerita, saya sembuh gitu kan, setelah minum ramuan-ramuan yang dikasih gitu ya teman-teman ya. Pokoknya singkat ceritanya sembuh gitu. Dan setelah itu hidup berjalan seperti biasa ya, terus berlanjut seperti itu sampai akhirnya saya mulai bekerja. Nah, pada masa-masa kerja itulah eh, ada fase-fase di mana terima uang banyak, terus habis lagi, terima lagi, habis lagi, terima lagi, habis lagi kayak gitu ya. Yang tadinya itu punya impian besar, akhirnya setelah kerja 5 tahun, akhirnya mulai menyadari, loh, setelah kerja 5 tahun kok dapatnya yang bisa terkumpul di saldo rekening cuma sekian gitu kan. Padahal income-nya terimanya banyak banget gitu ya. Wah, berarti hidup itu memang susah ya. Nah, mulai itu muncul kesimpulan-kesimpulan yang sebetulnya nggak tervalidasi dengan baik gitu ya. Tapi itu kesimpulan sendiri gitu. Mulailah akhirnya muncul omongan-omongan ke diri sendiri. Wah iya betul juga ya, jangan-jangan si tabib itu tuh bener juga ya gitu kan ya. Saya nggak bisa pegang uang kayaknya kok berapapun uang yang saya terima kayaknya selalu habis gitu kan. Dan habisnya itu bukan untuk foya-foya, tapi habisnya untuk alasan yang logis gitu kan. Jadi ketika masa-masa uang itu habis benar-benar habis di saldo rekening, saya cuma duduk diam di kamar di pojokan merenung. Bener nggak ya kata-kata si tabib itu gitu ya? Tapi kan dia bukan Tuhan gitu ya. Kata-katanya bisa jadi salah. Enggak deh, pokoknya saya mau buktiin bahwa kata-kata dia salah.
semangat lagi, kerja lagi, dapat uang banyak lagi, habis lagi. Duduk lagi di pojokan kamar, merenung lagi. Jangan-jangan bener gitu ya. 2 kali, 3 kali gitu ya. Saya sudah mulai hampir merasa ini kayaknya bener nih kayaknya nih ya gitu. Karena udah beberapa kali pengalaman ya teman-teman ya. Sampai akhirnya saya mulai ketemu dengan hipnoterapi. Disitulah saya mulai mencari dan akhirnya ketemu nih kata-kata tabib ini itu ternyata bercokol tuh di pikiran bawah sadar. Wah, ini ternyata ngaruh juga nih ya gitu ya. Nah, teman-teman, eh, ternyata pikiran manusia itu sebetulnya dipengaruhi oleh tiga skrip besar gitu ya. Bisa dikatakan tiga kategori skrip besar gitu yang ada di pikiran kita gitu. Jadi yang pertama itu adalah yang disebut dengan yang namanya sequel atau urutan gitu ya, sequel script gitu ya, script yang terjadi secara berurutan gitu ya. Jadi skrip ini itu adalah skrip yang dibangun dari sebuah kejadian repetitif, sebuah kejadian berulang gitu. Jadi ini yang saya sebut dengan yang namanya itu pikiran refleks ya teman-teman ya. Ini yang saya sebut dengan yang namanya pikiran refleks. Kan teman-teman mengenal yang namanya gerak refleks gitu kan. Gerak refleks itu didapat dari mana gitu ya. Gerak refleks itu didapat dari pembiasaan atau latihan. Betul ya? Gerak refleks didapat dari latihan gitu. Semakin bagus refleks seseorang, berarti semakin banyak latihan yang ia udah jalan. Sehingga itu jadi refleks. Contoh misalkan pemain bulu tangkis. Di smash dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu dia bisa kembaliin itu bola. Itu kalau orang awam di smash kayak gitu, udah pasti nggak bisa terima, nggak bisa balikin. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian petinju misalkan. Dipukul dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan kekuatan yang begitu besar, dia bisa menghindar gitu ya. Bahkan dalam jarak yang sangat dekat, dia bisa menghindar dengan baik. Coba itu yang dipukul orang awam. Wah, pasti kena ya teman-teman ya. Nah, dia bisa punya gerak refleks yang bagus karena pembiasaan, karena latihan. Nah, teman-teman, ternyata otak kita itu juga punya pembiasaan terhadap cara berpikir gitu. Seorang anak yang sering dikatain kamu itu boros, kamu itu boros, kamu itu boros, kamu itu nggak bisa simpen uang, kamu itu boros gitu ya. Maka kata-kata itu akan nempel di otaknya dan menjadi yang namanya sequel script, menjadi yang namanya repetitive script. Sebuah script yang terus-menerus berulang dan itu akan dijalankan oleh otak gitu ya melalui sebuah keputusan-keputusan bawah sadar yang tidak disadari tentunya gitu. Contoh misalkan karena seringkali mendapatkan sugesti dari orang-orang sekitarnya, biasanya orang tua ya, kamu itu boros, kamu itu nggak bisa simpen uang gitu ya teman-teman ya. Maka ketika anak ini tumbuh menjadi orang dewasa, ya, dia sekarang kerja, punya gaji besar, puluhan juta, bahkan ratusan juta gajinya, begitu dia terima gaji, saldo di rekeningnya mendadak banyak, otaknya otomatis, ya, catat teman-teman, otaknya otomatis mencari cara membelanjakan uang tersebut otomatis mencari cara membelanjakan uang tersebut karena otaknya sudah dididik untuk boros gitu ya. Otak sering mendengar, oh iya saya ini boros gitu ya. Tapi saya nggak mungkin memboroskan uang dengan cara yang langsung sia-sia. Seperti misalkan uangnya saya bakar, terus nggak mungkin gitu kan ya. Harus ada alasan logis supaya saya bisa memboroskan uang ini. Nah, akhirnya begitu terima gajian, maka langsung akan melihat kulkas. Kulkas kosong, ya. Masa beli kulkas cuma dikosongin? Nah, harus sediakan bahan makanan supaya anak-anak nggak kelaparan. Logis, ya. Akhirnya setiap akhir bulan itu kulkas selalu penuh.
Ya, akhir bulan, ya, awal bulan selalu penuh, akhir bulan selalu agak kosong gitu ya teman-teman ya. Nah, cari alasan gitu ya. Oke, setelah kulkas penuh, sekarang lihat nih, apa dari peralatan saya yang harusnya diganti? Contoh, misalkan dilihat tas kerja saya, kayaknya tas ini udah 5 tahun, 6 tahun kayaknya ini malahan ya, kayaknya ya. Wah, ini nggak bagus nih gitu kan ya. Udah lama nih gitu kan ya. Ini udah ada cacat nih ya, udah sobek, udah ini, udah itu. Harusnya ganti lah ini ya. Nah, udah ya. Terus handphone ya. Wah, handphone saya ini baterai udah agak lemot gitu ya. Bolehlah gantilah gitu. Udah nih ke diri sendiri. Setelah itu mulai nih kalau dia punya anak ke anaknya gitu kan ya. Lihat, nak sepatu kamu masih bagus nggak? Oh, kayaknya nih sepatu kamu udah nggak bagus ya, kayak gitu ya. Yaudah deh, ntar kita cari gitu ya. Jadi otaknya selalu mencari cara apa yang perlu dibeli, oke? Tapi dibelinya itu dengan pembenaran-pembenaran logis, gitu teman-teman ya. Dia selalu cari pembenaran supaya masuk akal untuk mengeluarkan uang, gitu. Nah, akhirnya dengan satu atau lain cara, uang tadi akhirnya terpakai, habis, gitu ya. Dan itu selalu akan seperti itu. Setiap kali terima uang akan terjadi seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Inilah yang namanya repetitive script. Script yang selalu berulang terus-menerus ya sampai script ini diganti. Gitu. Nah, teman-teman, script ini tertulis di otak kita sebagai sebuah program yang sangat kuat. Gitu. Apalagi kalau didukung dengan pengalaman-pengalaman yang nyata, gitu kan. Seperti misalkan gaji pertama terus habis, satu kali kejadian ya, masih ada pembenaran. Oh nggak apa, kan gaji pertama, tidak apa-apalah untuk apa kasih orang-orang yang selama ini support saya, ngajarin saya, nggak apa-apalah gitu kan ya. Oke, gaji kedua habis juga, tak apa, ini kan penyesuaian ya kan ya, kan saya banyak impian banyak target, kan memang kerja tujuannya memang untuk dinikmati gitu kan ya, gitu. Gaji ketiga habis juga, oh ya memang itu kan memang hidup butuh itu kok, lo saya lo nggak boros, ini coba lihat nih daftar pengeluaran saya, nggak ada yang boros gitu, memang ini semuanya dipakai gitu gitu kan. Gaji keempat, nggak tahu apa lagi dalihnya. Pokoknya selalu ada pembenaran sampai gaji ke-12, gaji ke-24, gaji ke-60, selalu ada pembenaran tanpa disadari. Orang ini udah kerja 5 tahun, terus dia lihat kok aset saya nambahnya cuma dikit gitu kan. Terus mulai cari pembenaran lagi. Oh iya, kan saya ini bukan dari keluarga kaya ya. Memang saya ini ngerintis dari nol. Jadi kalau 5 tahun sekarang cuma punya deposito 100 juta, wajar lah, nggak apa-apa. Oh, teman saya yang lain loh, banyak yang nggak punya deposito, udah kerja 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun bahkan gitu ya. Saya sih masih bagus gitu kan ya. Selalu ada pembenaran untuk setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi skrip ini akhirnya terus berulang sampai dia mulai 10 tahun kerja dan masih begitu-begitu aja. Ada lagi pembenarannya, gitu ya. Ada lagi pembenarannya gitu. Bahkan ada yang pembenarannya itu menyangkut pautkan Tuhan. Oh memang Tuhan itu maunya saya begini. Kalau saya dikasih uang banyak, mungkin Tuhan tahu saya itu bisa serakah, saya itu nanti bisa ini. Tapi pokoknya saya percaya Tuhan lah ya. Pokoknya Tuhan tahu yang terbaik untuk saya lah. Saya itu bersyukur aja kok hidup seperti ini gitu kan ya. Nah, itu terus terjadi teman-teman ya. Seperti itu terus sampai akhirnya dia tua dan akhirnya merasa hidup ini ya begini-begini aja kayak gitu. Teman-teman, itulah yang namanya repetitif atau sequel script yang terjadi di otak kita yang membuat kita terus menjalani hidup yang seperti tadi kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah yang namanya script mengikuti masa gitu ya. Skrip mengikuti kerumunan ya. Skrip mengikuti
orang kebanyakan. Nah, skrip ini ada nih di otak kita, gitu ya. Dimasukkan oleh siapa? Orang tua pastinya, gitu ya. Biasanya nasihatnya apa? Nasihatnya gini, kamu itu ya jangan aneh-aneh. Mana ada yang ngelakuin kayak gitu? Gak ada. Udahlah, kerja itu ya kerja yang biasa-biasa aja lah. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi kalau zaman saya dulu gitu ya, kalau kuliah itu kalau nggak teknik ya akuntansi, ekonomi. Udah gitu ya. Jangan kuliah yang aneh-aneh gitu kan ya. Makanya ketika saya dulu mau kuliah psikologi, papa saya langsung, apa psikologi gitu kan ya. Kamu nanti ngurusi orang-orang gila gitu kan ya. Ternyata bener, sekarang saya ngurusi orang gila banyak banget ya gitu. Nah ini yang sekarang ikut Zoom gitu ya kan. Aduh, saya sampai, wah, ngurusi orang gila ya. Waduh, tak mau deh saya gitu kan ya. Ya udah akhirnya saya ngikuti papa saya, jurusan teknik sipil gitu kan. Ternyata di situ yang gila banyak juga gitu kan ya, termasuk saya dulu gitu ya. Angka dihitung, beton dihitung gitu ya, wah, semuanya dihitung ya teman-teman ya gitu. Pokoknya semuanya dipikir dari yang paling-paling negatif gitu kan ya. Semuanya pokoknya dicek, ini kalau sampai ambruk gimana? Berarti harus kayak gimana? Wah, ngitung tuh sampai gila tuh sampai melean-melean gitu ngitungnya ya. Saya pikir-pikir gila juga ya ngitung sampai kayak gitu ya gitu. Ya untungnya setelah itu ada zaman komputer untungnya ya gitu. Nah, jadi teman-teman, akhirnya saya harus ngikuti kebanyakan orang masuk teknik gitu ya. Yang namanya anak cowok itu ya teknik, gak usah macem-macem. Nah, itu nasihatnya dulu ya. Ya udah deh, akhirnya ikut gitu kan ya. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, dari orang kebanyakan, kita takut gitu. Nah, skrip itu nggak ada di otak kita, nggak ada tuh gitu. Ya kita harus mengikuti orang yang kebanyakan, harus begini, 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 begini kayak gitu. Nah, teman-teman, skrip ini membuat seseorang itu susah lepas dari kenyamanan, gitu ya. Skrip ini membuat orang itu susah lepas dari zona nyaman, gitu. Makanya sampai akhirnya muncul istilah apa comfort zone, zona kenyamanan. Ya karena apa? Ya karena adanya skrip ini, gitu. Kita selalu melakukan tindakan dan keputusan itu berdasarkan kebanyakan orang. Kita selalu ke sana. Nah, teman-teman, memang nggak salah kalau kita seperti itu, tapi itu tidak bisa dipukul rata, gitu kan ya. Kalau kita mau mengiklankan produk kita, memang benar, kita harus cari orang kebanyakan itu nyarinya nyari apa. Itu memang benar kalau kita mau mengiklankan. Tapi kalau kita mau menata hidup kita nggak bisa ngikutin orang kebanyakan. Karena kalau kita ngikutin kebanyakan orang, maka ya kita akan jadi kebanyakan orang. Gitu kan ya. Jadi kalau kita mengambil langkah, mengambil tindakan, mengambil cara, keputusan seperti orang-orang kebanyakan, maka hasilnya udah pasti bisa diduga. Kita akan menjadi orang kebanyakan juga, gitu kan. Untuk bisa mengalami hidup yang betul-betul Anda mau, Anda perlu berani untuk menjalankan skrip Anda sendiri, bukan mengikuti kebanyakan orang. Nah, itu teman-teman. Jadi, keluar dari skrip ini itu tuh nggak gampang ya teman-teman, karena kita akan melihat diri kita itu berbeda dari orang lain. Kita akan melihat langkah kita, keputusan kita itu berbeda dari orang lain dan contohnya itu sangat sedikit gitu ya. Sehingga waktu kita mau ngejalanin, kita itu harus berpikir sendiri gitu kan ya. Kita harus uji coba sendiri gitu kan ya. Kalaupun nanya itu orangnya juga dikit, belum tentu kita kenal juga orangnya gitu ya, ke siapa, nah kayak gitu-gitu teman-teman. So, berani, perlu berani melangkah untuk benar-benar bisa berbeda gitu. Kalau kita berani melangkah, maka kita akan punya kehidupan yang benar-benar kita mau. Oke? Okay? Nah, kemudian skrip yang berikutnya itu adalah yang namanya skrip seorang pahlawan gitu ya. Skrip seorang penyelamat gitu. Nah, teman-teman,
Skrip ini kelihatannya bagus, tapi juga ada jebakannya gitu. Skrip ini adalah kebalikan dari skrip yang kedua tadi gitu. Ketika seseorang mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan, maka ada dua kemungkinan, yaitu dia akan semakin tertekan atau dia akan keluar dari tekanan itu. Orang-orang yang semakin tertekan, maka dia akan mempunyai skrip yang tadi, mengikuti orang kebanyakan. Orang-orang yang keluar dari tekanan, maka dia juga punya jebakan tersendiri, yang namanya jebakan skrip menjadi penyelamat atau pahlawan. Gitu. Skrip ini membuat seseorang itu selalu berusaha menyelamatkan orang lain, teman-teman. Oke, yes, di satu sisi itu bagus. Tapi kalau orang ini tidak punya sebuah kesadaran yang tinggi, maka pada satu titik dia akan gemes, jengkel karena orang nggak mau nurut dia, padahal dia punya maksud baik. Nah, ini jebakan yang satunya, ya, sisi satunya yang berlawanan dari skrip yang kedua tadi, gitu. Akhirnya, yang tadinya dia itu berhasil keluar dari kesulitan, kemudian dia membenahi hidupnya, dia berhasil, ya. Nah, setelah berhasil, dia sekarang mulai cari pekerjaan tambahan, kesibukan lain, yaitu apa? Menyelamatkan orang lain. Nah, begitu dia menyelamatkan orang lain, dimulailah penderitaannya. Gitu ya. Oke. Di mana dia mulai jengkel, sebel, kesel gitu kan. Kemudian mulai memaksakan pemikirannya kepada orang lain. Orang ini gimana sih? Padahal ini kan demi kebaikan dia, kenapa dia nggak mau nurut gitu kan ya. Wah, orang yang tadinya baik, bersahabat, relasinya oke, gara-gara dia memaksakan, sekarang jadi hubungannya renggang gitu ya. Karena orang jadi menilai, ah dia sekarang tukang paksa, mentang-mentang sukses sombong dia gitu kan ya. Hanya tindakan dan kata-katanya aja yang mau ditiru, tapi dia nggak mau menyesuaikan diri. Wah, muncullah berbagai macam omongan bla bla dan lain sebagainya lah ya, kayak gitu-gitu. So, itu juga sebuah jebakan di mana akhirnya kita tanpa sadar terperangkap di dalam skrip tersebut. Karena kita terbiasa menjadi pemenang tanpa kita sadari gitu. Kekalahan itu seakan-akan menjadi sesuatu yang membuat kita merasa terhina, membuat kita nggak bisa menerima semua itu. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang sombong tanpa disadari. Nah, ini adalah jebakan untuk bisa melangkah ke level yang lebih tinggi lagi sebetulnya teman-teman. Kalau bisa lolos dari jebakan kesombongan ini, maka kita akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau nggak bisa lolos, ya udah kita akan kepentok di sana. Kita akan tersendat di sana, merasa paling ngerti, merasa paling tahu, merasa paling benar gitu kan. Merasa bahwa semuanya ini adalah demi kepentingan orang lain, bukan kepentingan saya. Saya lo nggak butuh apa-apa gitu kan. Kan ini demi orang lain. Wah, macam-macam lah ya kayak gitu-gitu. Akhirnya orang bisa kejebak di sana. Nah, teman-teman, ini bisa membuat aliran energi uang itu stuck, mandek sampai di titik itu. Akhirnya banyak orang ya udah sampai di situ-situ aja akhirnya ya. Nah, teman-teman, tapi masih mending kalau aliran uangnya macet ketika income-nya itu 300 juta sebulan gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong, aduh, gua stuck nih hidup gua nih gitu kan ya. Berapa income-nya 300 juta sebulan? Oh, masih mending gitu kan ya. Oke, daripada aduh gua stuck nih hidup gua gitu. Berapa income-nya? 15 juta sebulan. Nah, ini baru masalah ya, teman-teman. Ya, udah stuck 15 juta pula gitu kan ya. Masih mending stuck 300 juta ya gitu. Oke. Nah, jadi tapi sama-sama stuck ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu bisa terjadi gitu pada banyak orang. Jadi apa sih yang kita perlu beresin gitu ya kalau kita ngomong tentang uang gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita spesifik nih ya bicara tentang uang ya, saya nggak bicara belief-belief yang lain ya, kehidupan yang lain. Tapi saya mau bicara malam ini khusus tentang uang. Jadi, skrip-skrip yang tadi itu teman-teman perlu amati ke dalam diri gitu ya. Jika terkait dengan uang, kira-kira skrip repetitif seperti apa yang ada dalam benak, yang ada dalam pemikiran selama ini? Apa pola-pola keuangan berulang
yang terjadi dalam kehidupan teman-teman gitu. Dulu saya pernah mengamati begini. Kalau di bulan-bulan tengah bulan ya, Juni Juli, itu saldo rekening saya pasti tipis-tipisnya gitu teman-teman. Kenapa? Karena pada saat itu saya kan buka yang namanya bimbingan belajar itu. Nah, pada saat bulan Juni, bulan Juli itu kan anak-anak libur gitu kan. Jadi pada saat anak-anak libur itu nggak ada yang les gitu kan. Income langsung ngedrop, langsung turun jauh ya teman-teman. Nah, sampai akhirnya saya mengamati kejadian itu, saya mulai melihat, oh ini nggak bener nih, gitu kan ya. Harusnya judi-judi tetapnya harus ada income nih, gitu. Dulunya saya pasrah, saya bersembunyi di balik dalih, loh, sifat bisnis saya memang begitu, ya. Bisnis ini sifatnya memang kalau bulan Juni-Juli, ya memang sepi, gitu kan. Karena anak-anak nggak ada yang les. Akhirnya, saya itu bersiap untuk hidup 12 bulan dengan income 10 bulan. Loh, kok 10 bulan? Iya, karena kan liburnya Juni, Juli, sama Desember, gitu kan. Desember kan juga mereka juga libur, kebanyakan nggak ada yang les, gitu ya teman-teman ya. Jadi, gimana income yang saya dapat selama 10 bulan, itu bisa hidup untuk 12 bulan. Nah, teman-teman lihat cara berpikirnya, lihat cara berpikirnya, gitu ya. Ini adalah cara berpikir defensif gitu ya. Jadi, oh terima income 10 bulan, tapi harus hidup 12 bulan. Ya udah, berarti harus diatur ada yang ditabung untuk dipakai pada saat Juni sama Desember, gitu kan ya. Nah, itu terjadi selama sekian tahun. Bertahun-tahun saya jalani hidup seperti itu, teman-teman. Ya, income 10 bulan, tapi diatur untuk hidup 12 bulan. Sampai akhirnya saya sadar, loh, ini nggak bener nih, kenapa pola pikirnya begini gitu loh. Bukan nggak bener gimana ya, maksudnya gini, ya sebetulnya bener juga ya, kalau kita punya income 10 bulan, harus dicukupkan 12 bulan. Bener juga sih gitu kan ya. Tapi ada cara berpikir yang lebih bagus lagi gitu sebenarnya. Ngerti nggak sih teman-teman? Ya, oke. Akhirnya, saya mulai keluar tuh dari repetitif script itu. Akhirnya saya berpikir, gimana caranya bulan Juni itu tetap rame dan tetap dapat income. Nah, gimana caranya bulan Desember juga tetap dapat income. Nah, akhirnya mulailah muncul ide-ide di dalam bimbingan belajar saya, yaitu saya mengadakan bimbingan belajar khusus. Nah, misalkan kayak gitu tuh. Wah, akhirnya bulan Juni saya tetap dapat murid gitu. Bulan Desember juga tetap dapat murid. Nah, akhirnya bisa keluar tuh dari repetitif script tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. So, coba nanti teman-teman cari juga gitu ya. Apa pemikiran-pemikiran yang berulang yang teman-teman anggap itu benar. Padahal sebetulnya ada cara yang lebih bagus lagi gitu ya. Ya itu benar sih gitu kan ya. Kita punya income 10 bulan, hidup 12 bulan, benar, nggak salah juga. Itu pemikiran yang benar. Tapi ada yang lebih bagus gitu teman-teman. Kalau sini jelas ya. Gitu. So, kemudian, saya juga punya satu pemikiran yang sangat-sangat berbahaya gitu, yaitu kalau uang itu masuknya banyak, maka biasanya keluarnya juga banyak. Nah, saya nggak tahu, apakah teman-teman juga punya pemikiran seperti itu? Itu halus banget gitu ya, karena saya melihat dari pengalaman, loh, kok setiap kali saya punya income lebih kok keluarnya juga banyak ya. Nah, saya pikir, oh ya normal gitu kan. Karena kan kalau income kita lebih banyak, kan kebutuhan kita juga lebih banyak. Biaya operasional juga lebih banyak. Saya pikir itu normal, gitu kan. Sampai akhirnya menyadari bahwa enggak, itu enggak normal gitu ya teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dulu pertama kali dapat income, kita makan di warung, ya. Sorry, bukan di warung, makannya bawa bekal dari rumah gitu. Tapi begitu income-nya naik, sekarang nggak mau bawa bekal dari rumah, tapi makan di warung. Income-nya naik, makan di depot, ya. Income-nya naik lagi, makan di restoran. Nah, jadi kalau diperhatikan, setiap kali income nambah, maka setiap kali pula pengeluaran nambah, gitu kan. Kita didikte juga oleh skrip orang kebanyakan tadi. Orang kebanyakan
Kalau punya income sekian, biasanya makannya itu di sini. Nah, kita ngikut juga akhirnya ke situ. Nah, akhirnya skrip itu terus berkembang terus antara repetitif skrip dengan skrip orang kebanyakan itu saling memperkuat satu sama lain. Nah, akhirnya kita melakukan pembenaran. Oh ya, memanglah kalau income tambah gede itu ya pasti pengeluaran tambah gede lah ya. Itu. Padahal apakah harus seperti itu? Apakah harus selalu begitu? Enggak juga gitu. Nah, ini kan susah. Masa saya income-nya udah segini, makannya tetap cuma di warung seperti itu, nanti apa kata orang? Nah, ini dia nih, apa kata orang ini nih, yang membuat kita itu jadi kayak nggak berani keluar gitu dari sana. Nah, akhirnya makan ngikuti kebanyakan orang. Demikian pula dengan pakaian, demikian pula dengan gadget, demikian pula dengan kendaraan, dan lain sebagainya. Semuanya ngikutin kebanyakan orang. Dan semuanya ngikutin sebuah pola repetitif gitu teman-teman. Pola yang terus diulang. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai membenarkan satu belief, yaitu beliefnya apa? Oh, benar juga ya. Kalau income tambah gede, emang pengeluaran tambah gede. Teman-teman, selama Anda tidak mengganti belief tersebut, maka Anda benar. Gitu. Oke, Anda benar. Ya, emang bisa diganti? Bisa kalau Anda mau. Gitu ya, kita nggak harus hidup seperti itu kok. Kita bisa merancang hidup kita sendiri kok, yang kita mau. Yang penting kita tuh tahu endingnya kita mau kemana, gitu. Nah, kalau kita tahu endingnya mau kemana, maka bisa jadi rute yang kita tempuh itu bisa berbeda dari orang lain. Kan yang paling penting endingnya kita yang tahu, gitu. Jangan ngikutin skripnya orang lain. Nah, itu teman-teman. Untuk keluar dari skrip itu sangat-sangat nggak gampang gitu ya teman-teman ya. Kita perlu betul-betul men-challenge diri kita untuk memilih sebuah cara, sebuah kehidupan yang berbeda dari orang yang lain gitu. So itu adalah pola-pola yang saya tuh pernah amati yang terjadi dalam diri saya. Sehingga ketika mulai mengerti, menyadari, dan akhirnya boom, berubah semuanya teman-teman. Gitu. Semua pola berubah, cara pikir berubah, kebiasaan berubah, dan akhirnya itu benar-benar berbeda dari orang yang lain. Gitu. Nah, jadi itulah kenapa alasannya orang masih dalam kehidupan yang itu-itu aja dan itu-itu aja, gitu teman-teman. Akhirnya mereka terjebak, muter-muter di situ lagi, situ lagi, situ lagi, kayak gitu. Ya, asetnya nggak nambah-nambah, gitu. Selain itu, kita kalau ngomong tentang uang ya, kita perlu memikirkan bagaimana relasi kita dengan uang selama ini gitu. Bahkan uang itu benda mati ya. Emang ada relasi kita sama uang? Yo jelas ada dong gitu kan ya. Teman-teman sekalian, uang adalah salah satu bentuk energi sebetulnya. Hidup manusia sejak sekian abad yang lalu udah nggak terpisahkan dari uang. Ya, uang itu menjadi kayak semacam simbol dari citra diri seseorang. Uang itu menjadi simbol dari sebuah kerja keras dari seseorang, gitu. Tanpa sadar, kita mulai memberikan energi kepada uang. Padahal uang itu cuma benda mati, ya, cuma koin atau kertas doang, gitu. Tapi kitalah manusia yang memberikan energi kepada uang itu. Kitalah yang memberikan sebuah makna yang lebih tinggi gitu ya terhadap uang tersebut. Sampai-sampai kita tuh lupa bahwa ada yang lebih tinggi gitu daripada uang. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa uang adalah yang paling tinggi mengontrol kehidupan kita, maka akhirnya hidup kita semuanya dikendalikan oleh uang. Walaupun kita beragama gitu. Orang lebih takut nggak punya uang daripada sama Tuhan. Betul nggak? Ya, yes, walaupun dia beragama, dia lebih takut nggak punya uang gitu. Begitu saldo tipis, udah deg-degan gitu. Tapi ketika dia melakukan perbuatan jahat, dia nggak deg-degan. Nah, berarti kan dia lebih takut sama uang daripada sama Tuhan. Kan gitu ya, teman-teman. Oke. Begitu saldo tipis, wah, mulai tuh panik gitu kan, gila nih. Ntar cukup nggak ya gitu kan ya. Nah, jadi jumlah uang
yang ada dalam saldo rekening mulai mengendalikan pikiran dan perasaan seseorang. Nah, itu banyak terjadi pada masyarakat, teman-teman sekalian. Kita memberikan nilai lebih tinggi kepada uang daripada kepada Tuhan, gitu. Tapi kita nggak sadar, gitu loh. Kita merasa kita bertuhan, padahal sebetulnya kita tanpa sadar diperbudak oleh uang. Pemikiran-pemikiran kita itu dipengaruhi oleh saldo uang, gitu kan. Ketika uang itu begitu banyak, maka kita tuh jadi orang paling kaya sedunia, gitu ya. Datang ke teman, datang ke keluarga, mau makan apa? Ayo beli aja, nggak apa-apa, gitu ya. Begitu saldo menipis, wah nggak pernah keluar, gitu ya teman-teman ya. Takut diminta traktiran, gitu kan. Jadi langsung ya bersembunyi, gitu. Nah, so Coach. ciri uang mengendalikan ketika kita di perasaan kita, pemikiran kita dipengaruhi oleh jumlah saldo uang yang ada di rekening. Nah, begitu kita ngelihat uang sedikit, kita gemeter, ngelihat uang banyak, kita gembira banget, takut kehilangan, takut gak dapat kesempatan. Nah, saat itulah uang mulai mengendalikan diri kita. Oke, Anda udah mulai kehilangan kesadaran, bahkan Anda sudah mulai bisa dikatakan kehilangan Tuhan. Karena uang lebih berkuasa daripada Tuhan di situ. Ya, nah jadi teman-teman, itu adalah relasi manusia dengan uang. Dan relasi manusia dengan uang ini dipengaruhi oleh apa yang dia dapatkan dari masa-masa pengasuhannya terkait dengan uang. Apa yang dia rekam dari orang tuanya tentang uang. Bagaimana dia melihat, mendengarkan orang tuanya bersikap terhadap uang. Itulah yang akhirnya meresap di pikirannya dia dan dibawa sampai dia dewasa. Ditambah teman-teman, di banyak rumah tangga itu orang tua tidak mengajarkan nilai-nilai filosofi tentang pengelolaan uang, apalagi tentang pelipat gandaan uang. Oh, itu nggak pernah diajarin, gitu kan ya. Satu-satunya cara yang kita kenal tentang pengelolaan uang adalah nabung. Udah, itu doang, gitu kan ya. Oke, cuman itu aja gitu yang kita kenal. Yang lainnya kita nggak mengenal, gitu. Gimana kita harus mengelola uang kita nggak pernah tahu, teman-teman. Nah, saya diminta oleh banyak orang gitu ya, bahkan oleh orang-orang yang bergerak di bidang keuangan untuk ngajarin tentang pengelolaan uang. Pertama kali saya heran, ini orang-orang kenapa nggak bisa kelola uang gitu kan? Harusnya kan mereka yang ngajarin saya, kenapa kok saya diminta ngajarin mereka gitu kan? Nah, itu sempat jadi pertanyaan. Tapi ternyata teman-teman, hanya orang itu, mereka itu belajar mengelola uangnya orang lain, bukan mengelola uangnya sendiri. Banyak orang belajar seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi akhirnya saya sadar bahwa ternyata di masyarakat kita, pengelolaan tentang keuangan itu tuh nggak diajarkan di rumah tangga, di anak-anak itu nggak diajarkan gitu, teman-teman. Disitulah problem dari banyak manusia dewasa. Kita nggak ngerti. Kita punya uang, itu harus diapain? Kelolanya kayak gimana? Gitu. Apalagi harus dikembangkan kayak gimana? Itu banyak dari kita nggak ngerti, nggak paham. Makanya akhirnya banyak yang terjebak di sana. Gitu. So, eh, relasi-relasi Anda tentang uang itu punya sebuah peran besar di dalam masalah keuangan orang dewasa, teman-teman. Jadi, belajarlah gimana caranya mengelola. Satu buku yang saya sangat rekomen adalah The Richest Man in Babylon. Itu Anda wajib baca, ya. Itu pondasi yang sangat dasar, ya. The Richest Man in Babylon. Itu wajib baca, teman-teman. Wajib, ya. Itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, eh, itulah hal-hal yang Anda perlu pelajari tentang keuangan supaya uang itu mengalir lebih banyak dalam kehidupan kita. Kita perlu ngecek.
gimana apa skrip-skrip tentang uang yang ada dalam otak kita, terus kita perlu ngecek relasi kita dengan uang, itu adalah pondasi-pondasi penting yang teman-teman harus beresi itu. Apa yang teman-teman lakukan jika selama ini teman-teman itu mengeluarkan uang untuk pengeluaran yang rutin misalkan, untuk pengeluaran dalam jumlah yang besar misalkan. Gimana perasaan Anda ketika Anda mengeluarkan uang? Apakah bahagia, senang, apakah optimis, ya? Apa belief yang ada di sana ketika uang itu Anda keluarkan? Nah, teman-teman, ini adalah relasi Anda dengan uang. Sama dengan relasi Anda dengan pacar atau pasangan. Ketika pacar Anda, pasangan Anda pergi bekerja, gimana tanggapan Anda? Anda takut dia nggak kembali, sama seperti uang, Anda takut dia nggak kembali lagi, gitu kan ya? Atau ya udah terserah, biarin dia mau pergi, dia mau ngilang, terserah, gitu kan ya? Itu namanya cuek, gitu ya. Biarin aja deh, gitu kan. Saatnya pergi ya udah pergi, gitu kan ya. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita berpikir ya itu relasi yang benar gitu, padahal ada yang lebih bagus lagi sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian, malam ini saya apa ya namanya ya? Saya mengajak gitu ya, teman-teman untuk merenungkan kembali apa yang sebenarnya ada di pikiran Anda tentang uang, ya. Apa yang ada di pikiran Anda tentang relasi dengan uang. Oke, dengan merenungkan saja seperti ini gitu ya. Dengan saya memicu seperti ini, mungkin banyak kesadaran-kesadaran baru yang akhirnya mulai bermunculan sekarang gitu. Coba tulisin. Apa kesadaran-kesadaran yang Anda dapatkan dari sejak tadi jam berapa tadi saya mulai ngoceh ya. Gantian dong, sekarang teman-teman yang ngoceh ya. Dari tadi saya ngoceh terus ya kan. Gitu. Silakan. Apa kesadaran baru yang Anda dapatkan dari apa yang saya ngocehin tadi? Silakan ketik di kolom chat ya teman-teman ya. Silakan ketik di kolom chat. Oke, ada yang ngomong saya menghargai proses. Bagus. Kalau Nat sendiri nih, apa nih ininya kesadaran baru yang didapat? Ah, dari tadi mau mute nggak bisa. Oke, Kesadaran baru saya, Coach. Saya ya, langsung ingat banget tentang urutan atau ini apa skrip eh, heeh, urutan ya, Coach ya. heeh, Dari kecil saya dulu dibilang kamu tuh boros, 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 boros. heeh. Apa namanya sampai gede sampai akhirnya waktu ikut kelas-kelasnya coach itu saya baru sadar sih. Ya memang Oh, dapatnya itu selalu dapat apa namanya uang, tapi dengan alasan tertentu, habis gitu saldo langsung menipis, langsung balik lagi gitu coach. Habis gitu hmm, kalau udah menipis kan gemeter lagi kan coach ya. Habis gitu kan dapat uang lagi dan itu terus rutin seperti itu. Tapi saya melihat pengeluaran yang saya keluarin itu masuk akal loh coach. Jadi ya memang yang sesuatu yang harus saya keluarkan gitu loh. Rasanya hmm, ya harus beli ini, harus beli itu gitu, coach. Jadi malam ini benar-benar ngingetin saya tentang sequence, repetitive hmm. script ya, coach yang sangat kuat gitu. Yes, betul. Oke. Oke, ini sudah ada banyak jawaban. Bagus banget. Saya senang banget baca kesadarannya teman-teman ya tentang apa yang didapat. Eh, Oke, keren, keren, keren. Oke, good, teman-teman sekalian. Bagus banget nih ya kesadaran yang teman-teman dapat. Silakan tulis yang lain lagi juga boleh. Silakan, silakan ditulis.
Coach, tanya Ya, dong. ya, Malam ini kan kita belajar nih, yang ya. udah Coach apa namanya sharingin ke kita. Ini kan ceritanya itu kan kayak kita belajar kulitnya kan Coach ya. Mm-mm. Gimana caranya kalau kita itu mau belajar lebih dalam lagi untuk mengupas tuntas kan kayak kita malam ini udah dapat kesadaran. Terus waktu dunia itu kalau mau dibahas satu-satu itu kan bisa sampai besok lusa atau berapa hari ya Coach ya. Terus gimana caranya Coach maksudnya untuk problem solvingnya? Hari malam ini kan Coach sudah bukain nih kesadarannya. Habis gitu masa Coach digeledain. Tapi kalau Coach mau bahas satu-satu ini kan gimana Coach? Jadi kita mesti gimana Coach setelah ini? Oke, 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 oke. Yes. Ya, good question ya. Ini tadi ada 1 minggu katanya Arif ya untuk bahas ini. Iya bisa seminggu nih kalau kita ngebahas ini sekarang bisa seminggu beneran serius ya. Bisa 1 minggu ya. Nah, jadi teman-teman, memang hari ini malam ini itu dengan waktu yang sangat singkat ini memang tujuan saya adalah untuk menggugah kesadarannya teman-teman gitu ya supaya tidak hanya diam di zona nyaman, supaya tidak merasa bahwa oh ya udah gini-gini aja gitu kan ya. Ada teman-teman di sini itu mungkin yang sekarang itu lagi optimis-optimisnya. Maka harapan saya malam ini teman-teman yang optimis-optimis banget ini, yang sedang dalam posisi segala sesuatu disentuh jadi emas gitu kan ya. Saya mau mengingatkan bahwa hati-hati jangan sampai terjebak di kesombongan ya karena semua yang dipegang jadi emas, semua yang disentuh berhasil. Oh saya kayaknya nggak perlu belajar, hati-hati gitu ya. Karena itu juga ada jebakannya tersendiri. Hmm. Sementara ada orang-orang yang malam ini itu tuh lagi berjuang gitu kan ya. Saya ini udah ngelakuin banyak banget, tapi kok kenapa kok cuma di sini-sini aja. Nah, Hmm. ini juga saya harapkan bisa menggugah kesadaran Anda bahwa ada sebuah skrip yang selama ini mengendalikan keputusan Anda dan mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam diri Anda. Oke, inilah saatnya untuk mulai mengenali lebih dalam skrip-skrip tersebut. Mungkin apa yang tadi saya sampaikan itu membuat Anda jadi mulai tersadar dan mulai menganggap benar gitu ya. Benar juga ya, kayaknya nih, nah kayak gitu tuh. Tapi masih samar-samar mungkin ya. Nah, yang golongan ketiga adalah malam ini juga mungkin ada orang-orang yang sudah putus asa banget gitu kan ya. Karena sudah sekian lama bekerja, sekian tahun, sudah banyak pembuktian gitu ya tentang keyakinan-keyakinannya. Mereka ini orang-orang yang bisa dikatakan udah mau kayak mau putus asa kayak gitu kan ya. Malam ini saya mau mengajak bahwa teman-teman untuk mulai menyadari bahwa Anda masih punya harapan, gitu kan? Harapan itu masih terbuka sangat besar dan sangat lebar dengan cara Anda mau belajar untuk mengenali apa yang ada di pikiran Anda sendiri, gitu. Nah, jadi langkah berikutnya apa gitu ya? Langkah berikutnya tentu belajar lebih dalam lagi ya teman-teman sekalian ya. Karena saya pribadi ketika mulai memperbaiki diri saya tuh belajar sangat lama dan dari banyak buku, dari banyak workshop gitu ya, itu betul-betul dipelajarin. Karena apa yang kita masukkan ke dalam otak kita, baik kita sadar maupun kita nggak sadar, itu tuh udah begitu banyaknya gitu teman-teman. Kalau hari ini Anda usia 30 tahun, ya segitulah yang Anda masukin ke otak Anda. Kalau hari ini Anda usia 40 tahun, ya segitu banyaknya yang Anda masukkan ke otak Anda gitu kan. Sampai sini paham ya maksud saya ya? So, ini bakal jadi sebuah pembelajaran seumur hidup. Tapi saya yakinkan ini worth it, ini berharga banget untuk dipelajari. Karena Anda belajar sesuatu untuk memutus pola yang ada dalam diri Anda, rantai penderitaan, rantai kesalahan yang ada dalam diri Anda, supaya ini bisa Anda turunkan, wariskan ke generasi Anda berikutnya. So, Anda belajar bukan untuk diri Anda sebetulnya, tapi untuk memutus rantai dari generasi satu ke generasi berikutnya. Nah, teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya yang memungkinkan untuk belajar lebih dalam lagi di satu kelas yang namanya The HHH Workshop. Oke, di dalam kelas HHH Workshop nanti, saya akan membantu teman-teman mengenali apa skrip-skrip yang ada dalam pikiran teman-teman dan sekaligus mengintervensinya, sekaligus meruntuhkan skrip tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Oke,
HH workshop akan diadakan dalam 2 hari, teman-teman. Emang bisa 2 hari bisa memutus rantai itu? Paling tidak rantai yang besar-besar itu kita putus. Setelah itu, teman-teman tinggal lanjutkan dengan metode yang sudah saya berikan. Anda beresin rantai yang kecil-kecilnya nantinya. Oke? Dan untuk itu pun kita punya kelas yang akan secara berkala dilakukan, yaitu gathering-gathering nantinya. Ya, sekarang ini saya lagi meminta para tim trainer untuk kembali menyusun jadwal supaya klub ketawa itu sekarang akan dilakukan. Nah, jadi teman-teman akan dapat benefit banyak banget nanti dari sana. Nah, HHH workshop yang paling dekat itu akan diadakan di Jakarta tanggal 11 dan 12 April gitu. Apaan sih HHH workshop gitu kan ya? Kok namanya HHH? Iya, emang kita akan ketawa hahaha kayak gitu nantinya ya. Nah, tapi ini bukan sembarang ketawa nih ya teman-teman ya. Ini adalah ketawa yang betul-betul akan mengobati teman-teman sekalian. Jadi, the HHH workshop ini adalah sebuah metode penyembuhan yang mengkombinasikan napas. Jadi napasnya itu akan ada napas dengan pola tertentu, geraknya pun ada gerak tertentu, tawa dengan pola tertentu juga, kemudian ada hipnoterapinya, dan ada kejernihan pikiran. Nah, 5 hal ini digabung jadi satu, teman-teman. Jadi 5 hal ini digabung menjadi sebuah metode namanya HHH Workshop gitu. Nah, disitulah banyak banget terjadi kesembuhan, teman-teman. Bukan hanya kesembuhan secara mental yang tadi saya ngomong, tapi juga kesembuhan penyakit juga terjadi juga di sana gitu. Karena HH workshop ini itu langsung masuk sampai ke pikiran bawah sadar. Ya, metodenya sangat sederhana banget. Orang awam bisa ngikutin karena nggak perlu teori rumit-rumit, cuma ngakak doang. Sama napas, sama gerak. Udah gitu doang. Anda ikutin, Anda dapat benefit. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi tuh teman-teman. Nah, 11 sampai 12 April. Itu step pertama yang teman-teman bisa lakukan untuk belajar, teman-teman sekalian. Oke? Seperti itu, Nats. Terjawab nggak? Terjawab, Coach. Mau sharing dikit tentang hahaha. Itu contoh nyata mama saya, Coach. Mama Ya. kan ginjalnya kan apa namanya bermasalah, maksudnya fungsi ginjalnya kan agak turun. Apa namanya sudah di apa mau borderline yang paling bawah. Terus habis gitu sama dokter kan setelah check up yang terakhir, habis gitu dia akan ikut hahaha. Habis itu dia praktek sama grounding. Terus setelah 2 bulan, semuanya itu obat semuanya diminum normal sebelum check up dokter sama hahaha itu tetap dilakuin ya, coach ya. Akhirnya waktu ketemu Mm-mm. dokter, dokternya heran. Kenapa nih, Bu? Mukanya kok bisa berubah, terus hasilnya bisa maksudnya lebih bagus dari semuanya. Padahal Wow. berubah, coach. Tapi karena mama ikut haha dan praktek ya, kalau nganterin anak saya atau jemput di mobil, dia itu praktek sendirian. So itu benar-benar karena itu kan mama saya sendiri ya coach dan ada hasilnya juga dari itu ya. Itu salah satu. Coach, Keren. mau tanya, ini tahu kalau apa namanya selain apa nama itu kan langkah pertama tadi coach kan bilang langkah pertama coach. Nah, Mm-mm. berikutnya apa coach? Lakukan dulu langkah pertama deh ya. Oh, oke oke. Berarti langkah Ya, pertama kita untuk menjawab semua pertanyaan dari kesadaran kita, coach akan apa namanya ajaran kita metode yang sangat simpel tetapi langsung masuk ya coach ya lewat HHH Jakarta 11-12 April ya coach ya. betul. Nah, teman-teman, HHH Workshop ini diadakan oleh Yayasan Sandia Utama Parami. Ini adalah sebuah yayasan yang saya dirikan yang tujuannya adalah untuk berbagi kepada anak-anak kurang beruntung di daerah-daerah pedalaman, di daerah-daerah yang tidak tersentuh gitu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan berkualitas ya kepada anak-anak. Jadi salah satunya adalah kami mengumpulkan dana melalui penyelenggaraan sebuah seminar seperti HH Workshop ini. Nah, Hmm. teman-teman, jadi hasil dari acara ini itu nanti akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial anak-anak itu tadi gitu ya.
termasuk juga kegiatan sosial penyembuhan-penyembuhan untuk orang-orang yang nggak mampu gitu. Nah, jadi teman-teman, HH Workshop ini diadakan dengan biaya yang sangat-sangat terjangkau dan itu pun juga untuk disumbangin gitu. Teman-teman cukup bayar makan untuk teman-teman sendiri plus sewa tempatnya doang. Oke, jadi panitia yang terlibat, pembicara, termasuk saya nantinya, itu kita nggak terima bayaran, gitu teman-teman. Kami betul-betul Hmm. meluangkan waktu kami untuk mengadakan acara, teman-teman itu melayani semuanya gitu ya. Semua panitia termasuk saya sebagai pembicara, kami betul-betul melayani untuk mengadakan acara tersebut. Tujuannya adalah membantu orang-orang, membantu peserta untuk benar-benar mengalami yang namanya penyembuhan beneran. Ya, jadi di situ teorinya nggak banyak, yang banyak itu praktek, 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 kayak gitu. Nah, jadi biayanya adalah berapa Nat? 488 ya. 89. Bentar, Sobat. Tapi teman-teman malam ini teman-teman dapat harga spesial yaitu 388.000 teman-teman. Ya, tapi kalau Anda mau bayar 488 bagus karena akhirnya kita punya dana lebih untuk yayasan. Ceritanya kayak gitu ya. Oke. Jadi teman-teman benar-benar cukup bayar sewa ruang aja seperti itu. Ya, 2 hari Anda bayangin aja 2 hari pagi sampai sore acaranya jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Anda cukup bayar Ha, tapi 388 kan ribu. harusnya 400 harus apa 488 coach. Kalau malam ini join berapa coach? 388 ya, betul nggak? Untuk malam hari ini ya coach ya, special Iya, price. spesial. Oke, Ditunggu sampai jam berapa coach? ditunggu Oh, no. sampai malam inilah. Iyalah. Ya udah teman-teman, kapan lagi apa namanya coach ini berdonasi ilmu ya, ilmu yang sangat luar biasa. Biasanya teman-teman tahu kalau coach ngadain kelas-kelas kan nggak mungkin ya. Sebetulnya investasinya itu kan sebetulnya seharga hampir 5 juta. Tapi karena ini memang coach berdonasi, jadi cuman dalam 2 hari itu anggapannya kita bayar makan sendiri sama bayar ruangan, habis itu yang lainnya super duper free ya, coach ya. Teman-teman yang Ya, bantu-bantu juga nggak ada satupun yang dibayar, kasarannya kayak gitu ya, coach ya. Jadi betul. teman-teman kalau ikut hahaha, selain apa namanya kita dapat ilmunya untuk ini apa namanya setelah kupas tuntas tentang uang, kita juga sekaligus nyumbang ya, coach ya, buat anak-anak Ya. panti ya. Jadi double ini ya, one action, tapi dua hal. Kita belajar, kita dapat solusi, sekaligus kita juga bantu untuk anak-anak panti yang membutuhkan. Link pendaftaran saya udah post di chat box ya, teman-teman. Coba Nats bantu juga cek apakah berfungsi linknya. Ntar coach. Oke ya, teman-teman ditunggu sampai malam ini. Jumlah peserta juga terbatas, ruangannya cuma bisa nampung 120 orang kalau nggak salah, dan sekarang udah terisi separuhnya, jadi kalau udah 120 ya udah, berarti nggak bisa diterima. Ya. Tanggal 11-12 April di Moriah Hill Serpong ya teman-teman ya. Itu jadwal yang paling dekat di Jakarta. Oke, itu jadwal yang paling dekat di Jakarta, 11 dan 12 April. Itu. Oke, silakan. Kalau yang dari luar Tinggal. kota, sangat worth it kalau Anda juga datang ke Jakarta. Ya, memang akan lebih mahal ongkos pesawatnya, ongkos transportasinya, tapi masih worth it banget lah, gitu kan ya, masih worth it banget. Oke, karena kan biaya pelatihannya juga murah ya teman-teman ya, jadi ya udah masih worth it lah dengan biaya transportasinya gitu. Oke ya. Oke, oke Kalau dua coach. tiket berarti 388 kali dua. Iya, itu. Enggak coach. Gitu nggak sih? Enggak, kalau beli 2 tiket akan lebih murah. Teman-teman bisa join dengan 2 tiket jadi 850.000.
Cuman kalau malam ini ya otomatis 388 kali 2 ya Coach ya. Oh iya, kalau malam ini 388 kali 2. Kalau harga normal itu satu tiket 488 dan dua tiket lebih murah 850, berarti anggapannya 425 Coach ya. Oh gitu, oke. Mm-mm. Dan ini karena buat teman-teman yang di luar kota bisa ada juga paket untuk menginap Coach langsung di Muria Hill-nya. Jadi nggak perlu apa namanya cari penginapan, tinggal langsung turun tidur sana, langsung ada acaranya gitu. Oke, Ah, mungkin nanti ya, link uh, sudah. chat di situ ya, di link yang tadi saya kasih, teman-teman bisa langsung nanya juga di situ ya. Betul nggak sih, Nat? Iya, Coach bisa nggak sharingnya di grup juga ini Coach? Apa namanya yang link yang Coach? Karena yang lama belum ada apa special price hari ini Oh, boleh. di grup Nusantara ya. Um, iya, iya. Mungkin Anali boleh bantu nggak post di grup? Ya sudah di share sama. Oh, belum belum. Ya, boleh bantuin ya. Oke. Oke, thank you Coach. Nah, teman-teman boleh Ya, close kah ini Coach? Sudah cukup. Coach mau tambahin lagi? yes. Nah, teman-teman, dari malam ini saya kan tadi ngajak teman-teman untuk mulai berpikir, merenung, dan menyadari gitu ya. Apa sih selama ini yang terjadi dalam kehidupan gitu ya. Jangan buru-buru menyalahkan nasib, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan otak yang luar biasa ke diri kita, tinggal sekarang bagaimana kita pakai otak kita, gitu teman-teman. Hmm. Tuhan adalah sesuatu yang sangat besar, sangat mulia gitu ya. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan atau menyalahkan Tuhan. Termasuk kata-kata seperti, mungkin ini Tuhan punya rencana lain gitu ya, never gitu ya. Karena ketika kita ngomong seperti itu, berarti kita tanpa sadar kita tuh mulai mengkambing hitamkan Tuhan gitu loh. Padahal itu ketidakmampuan kita. Nah, jadi teman-teman mulai ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Kita lakukan bagian diri kita sebagai manusia. Ya, Tuhan sudah memberikan otak yang sangat luar biasa. Tuhan sudah memberikan kehidupan yang sangat luar biasa, gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana kita benar-benar mengerti cara kerja pikiran kita seperti apa. Banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah berterima kasih kepada Tuhan. Cobalah lihat segala sesuatu dari sisi yang positif, ya. Walaupun bukan berarti Anda menyangkal realita. Berpikir positif bukan berarti menyangkal realita. Tapi Hmm. kita melihat hal positif yang benar-benar kita bisa lihat ada di situ. Bukan cuma sekedar menyenangkan diri, bukan cuma sekedar menghibur diri, tapi benar-benar melihat hal yang positif yang ada di sana. So, hidup kita bergantung dari bagaimana cara kita menggunakan pikiran kita. Semakin baik cara kita berpikir, semakin baik kualitas kehidupan kita. Yuk kita belajar di HH Workshop, karena nanti saya juga akan sharing gimana cara kita berpikir di sana, di HH Workshop. Thank you very much. Saya kembalikan kepada Nats, silakan. Thank you so much Coach buat pembelajaran hari ini. Teman-teman boleh saya thank you ke Coach. Nah, teman-teman boleh share nggak apa tiga hal pembelajaran yang hal positif pembelajaran dari malam hari ini? Boleh teman-teman nanti share di grup Nusantara ya. Karena yang terbaik adalah ketika kita belajar, kita sharing apa pembelajaran berharga dan itu akan masuk dalam pikiran kita dan kita boleh apa namanya implementasi. Cukup itu aja teman-teman. Oke, selamat malam. Terima kasih buat semua yang udah join dan sampai ketemu di Hahaha Workshop Jakarta. Thank you.